ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempermudah kita untuk menegakkan syariatnya yang agung, yaitu salat zuhur berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hati kita untuk menghadiri nasihat singkat setelah salat zuhur, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduknya kita di majlis ini mendengarkan nasihat qala Allah wa qala Rasul, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan ini sebagai pemberat di timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat ini diantara suatu pembahasan ilmu yang begitu diincar pengetahuannya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana pada dasarnya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling besar rasa ingin tahunya terhadap perkara-perkara ad-din. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyaknya manusia yang hidup, Allah Azza wa Jalla memilih para sahabat untuk menjadi teman dan pendamping yang membersamai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu dan menolongnya. Para sahabat pada dasarnya memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Para sahabat memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, terkhusus masalah-masalah agama, dan diantaranya adalah hal-hal kiamat. Hal-hal yang berkaitan dengan hari dihancurkan alam semesta,
hari di mana semua alam semesta itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana semua makhluk digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, diadili di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal gaib yang sangat ingin diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya kalau kita dapati para sahabat radhiyallahu taala anhum ini banyak sekali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara agama mereka. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum saking banyak bertanyanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat yang membatasi pertanyaan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan syariat ini, menginginkan aturan agama ini, ibadah ini, hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islamiyah itu adalah aturan-aturan yang mudah, yang simple, yang gampang untuk dilakukan oleh semua manusia di berbagai zaman dan di berbagai tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau kalau seandainya syariat ini, aturan agama ini menjadi jelimet, menjadi ribet, tidak mau. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya begitu mudah dan begitu simple, begitu ringan untuk dilakukan oleh semua manusia di berbagai zaman dan di berbagai tempat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini peringatan ini khitabnya khusus kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang beriman di zaman Nabi, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu proses wahyu sedang turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, berarti syariat ini ya masih proses turun dari Allah tabaraka wa taala. Allah melarang, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, jangan kalian bertanya kepada nabi kalian tentang hal-hal intu bedalakum tasukkum. Kalau nabi kalian memperinci, kalau nabi kalian menetailkan hal itu, justru itu akan memberatkan dan menyusahkan kalian. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sengaja tinggalkan secara umum, yang tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita. Kalau seandainya para sahabat ketika itu aktif bertanya sampai ke perkara-perkara yang detail, dikhawatirkan yang tadinya tidak wajib akan menjadi wajib bagi umat-umat setelah mereka. Bagi kita ini sekarang. Bagi kita ini sekarang. Hanya karena pertanyaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum lebih banyak menahan diri. Hal inilah yang diceritakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana statementnya ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Anas bin Malik, nuhina an nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kita itu para sahabat, di sini Anas mewakili para sahabat yang lain, dikatakan kami ini dilarang untuk banyak bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yu'jibuna ay yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil fayas'alahu wa nahnu nasma'. Ada satu hal yang suka, ya, ada satu hal yang begitu kami sukai. Kami memang dilarang untuk bertanya atau banyak bertanya kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana besarnya rasa penasaran para sahabat untuk bertanya kepada Nabi, tapi Allah halangi. Agar apa? Menjadi maslahat bagi umat-umat yang datang setelahnya, manusia-manusia yang datang setelahnya, agar tidak berat syariatnya. Allah halangi itu. Tapi ada satu hal yang disukai oleh para sahabat. Apa itu? Kata Anas, kami itu paling suka kalau ada orang datang dari Badiah, dari perkampungan, dari pedesaan, dari luar inti kota Madinah, datang ke kota Madinah, datang ke Masjid Nabawi, bertanya dan bertemu kepada Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, ya, fayas'alahu wa nahnu nasma', dan kami mendengar itu. Jadi hal yang paling membuat puas, hal yang paling membuat bahagia, gembira para sahabat Nabi SAW
adalah ketika ada orang lain datang menemui Nabi, bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara agama, dan mereka mendengarkan jawaban langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan pertanyaan tersebut. Itu hal yang menunjukkan kepada kita luar biasa sahabat ini. Mereka sangat bersemangat sekali untuk menuntut ilmu. Di antara hal yang ditanyakan oleh para sahabat dan mereka sangat ingin mendengar penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang sa'ah, hari kiamat. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi berkata di dalam kitab sahihnya, membawakan sebuah hadis dari jalur yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau sampaikan dengan sanadnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Salim ibni Abil Ja'ad qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Salim ibni Sa'ad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Anas? Lihat apa yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis periwayatan ini. Bainama ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid. Ini perkataan Bapak-bapak, perkataan yang sangat indah sekali. Perkataan yang patut untuk dibanggakan oleh Anas bin Malik, perkataan yang merupakan karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada kalangan para sahabat. Apa itu? Ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kehidupan yang sangat indah di atas muka bumi ini. Hidup membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaul, bertransaksi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang paling indah. Dan ini memang patut untuk dibanggakan oleh Anas bin Malik. Dia katakan apa? Ya, jadi di antara kenikmatan dunia yang lain adalah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharijani minal masjid, keluar dari masjid. Falaqiyana rajulun 'inda 'uddatil al-masjid. Suatu ketika kami sedang keluar, ketika aku bersama Nabi sedang keluar, tiba-tiba datang seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain dikatakan min ahlil badiyah, dari ahlil badiyah, dari orang perkampungan perdesaan. Datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang-orang Badui, orang-orang perkampungan perdesaan ketika itu di Hijaz, ketika itu di Mekah, ketika itu di Madinah, adalah orang-orang yang memiliki temperamen yang sangat tinggi. Orang-orang yang memiliki sifat watak yang sangat keras. Karena apa? Karena tiap hari mereka bertemu dengan onta, kemudian ladang pasir yang sangat panas sekali, cuaca yang ekstrim. Itu membuat watak karakter mereka menjadi keras. Makanya kalau tadi kita perhatikan di hadis sebelumnya, yang kami sukai adalah datang seseorang dari ahlil badiyah, al-aqil, yang berakal. Kenapa? Karena orang berakal ketika dia bertanya, dia akan bertanya dengan adab. Ketika dia bertanya, dia akan bertanya dengan adab. Beda dengan seseorang yang ingin bertanya tapi dia tidak memiliki adab. Ini adalah orang yang tidak berakal. Orang yang tidak beradab adalah orang yang tidak berakal. Kalau kita dapati, kalau kita teliti hadis Nabi SAW, banyak sekali orang-orang Badui dari ahlil badiyah bertanya kepada Nabi SAW dengan mengangkat suara, dengan memanggil langsung namanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sambil teriak-teriak dari kejauhan. Tapi di sini orang dari ahlil badiyah ini begitu sopannya, begitu santunnya mendatangi Nabi SAW, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Sampai kepadanya kabar tentang hari kiamat ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mendengar Al-Quran, sampai kepadanya kabar tentang Al-Quran, sampai kepadanya kabar khususnya adalah tentang hari kiamat. Dia rela meninggalkan tempatnya, dia rela meninggalkan rumahnya, melakukan perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Nabi SAW hanya untuk menanyakan matas sa'ah. Sebegitu pentingnya pengetahuan ini bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga mereka kejar itu.
Ilmu itu dikejar. Ilmu itu dikejar sama para sahabat. Rasa ingin tahu yang begitu besar yang menggerakkan hati mereka. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nabi SAW dengan santunnya menjawab, ma a'datta laha. Apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nabi SAW kalau kita pelajari dari hadis Jibril, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika Jibril alaihissalam itu menjelma menjadi seorang manusia lalu datang kepada Nabi SAW bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dijawab lengkap oleh Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Lihat uslub bagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril tentang hari kiamat. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Apa maknanya? Aku tidak tahu. Di sini Nabi SAW menanamkan suatu hal pelajaran yang sangat berharga kepada para sahabatnya. Apa itu? Pengetahuan kapan terjadinya kiamat itu tidak penting. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Begitu juga dengan kematian. Mengetahui kapan kita mati secara pasti, tanggal berapa, di mana, di jam berapa, detik berapa, adalah sesuatu yang tidak penting. Yang lebih penting dibandingkan itu adalah bagaimana persiapan kita mempersiapkan kematian. Itu Nabi SAW makanya bertanya kepadanya, ditanya balik sama Nabi, ma'adatta laha, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari pemusnahan, untuk menghadapi hari kebangkitan, untuk menghadapi hari pengumpulan dan penggiringan ke padang mahsyar, hari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah engkau siapkan? Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini, dia melihat kepada laki-laki itu dan dia katakan ka'annar rajulastakana. Seakan-akan ya laki-laki itu termenung, terduduk, terdiam. Ditanya sama Nabi langsung terdiam, berpikir. Tidak lama setelah itu thumma qala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadtu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku berpikir, aku mengingat kembali betapa banyak dosa yang sudah aku lakukan. Aku mengingat kembali betapa banyak kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran syar'i yang aku laksanakan. Kemudian dia katakan, ternyata aku belum mempersiapkan hari kiamat dengan persiapan yang baik, persiapan yang maksimal. Ternyata ya salatku setelah aku pikir adalah salat-salat yang biasa saja, sebagaimana keumuman orang-orang. Salat sunnahku sebagaimana orang lain, biasa-biasa saja, standar-standar saja. Puasa sunnahku standar-standar saja, tidak ada amalan yang benar-benar ya agung, besar, tinggi, tidak ada. Begitu juga dengan amalan sedekahku. Aku tidak sedermawan Abu Bakar As-Siddiq, tidak sedermawan Umar bin Al-Khattab, tidak sedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Sedekahku biasa saja sesuai kemampuanku. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi wahai Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulnya. Lihat. Amalannya biasa saja tapi manajemen hatinya lurus. Amalannya biasa saja tetapi amalan hatinya mantap. Apa itu? Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan, dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya. Perkataan statement yang simple, singkat, padat, jelas, masuk ke dalam hati, to the point. Anta ma'amman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Khotal iman azani Allahu ayyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika disampaikan kepadanya, amalanku biasa-biasa saja wahai Rasulullah, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, langsung engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Rasulullah, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Simpel kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan cinta, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar. Suatu ketika Nabi sedang memegang tangan Umar, dipegang tangannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu yang membuat Umar senang, bahagia, bangga. Gimana? Tangannya dipegang sama tangan manusia yang paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Dia langsung berkata, "Wahai Rasulullah," kata Umar, "sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari semua manusia kecuali diriku sendiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, fa walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Wahai Umar, demi Allah tidak. Tidak apa di sini? Tidaklah sempurna keimananmu wahai Umar, demi Allah, sampai engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? "Ya Rasulullah, fa innahu al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini wahai Rasulullah, sekarang ini wahai Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-ana ya Umar." Sekaranglah ini baru iman. Barulah keimananmu sempurna wahai Umar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempengaruhi kesempurnaan iman kita. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Dari hadis yang sebelumnya kita bawakan dari periwayatan Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat itu sangat bersemangat untuk menuntut ilmu, dan di antara hal yang mereka kejar adalah pertanyaan tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentunya banyak sekali mengabarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa akan kehancuran alam semesta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali mengisahkan kepada kita tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari persidangan, tentang hari pengumpulan, tentang hari penggiringan. Digiring imma ke surga, imma ke neraka. Seluruh manusia, seluruh makhluk. Di antaranya, kita mulai satu persatu. Di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang pertama surat Al-Hajj? "Wahai manusia, ittaqu rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya guncangan pada hari kiamat itu adalah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Peristiwa yang mengerikan, kejadian yang sangat besar. Guncangan hari kiamat adalah peristiwa yang sangat besar. Yauma tarawunaha, di hari itu ketika kalian melihat guncangan tersebut, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang ibu, kalau kalian lihat dan menyaksikan hari itu, kalian akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui itu lalai dan meninggalkan bayi yang sedang dia susui. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan kalian akan melihat seorang ibu yang sedang hamil langsung keguguran. Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya aktivitas bentuk manusia, Allah memberikan gambaran kepada kita dengan ibu menyusui dan ibu hamil.
Dua sosok makhluk ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kasih sayang yang luar biasa, perhatian fokus yang luar biasa dalam melakukan aktivitasnya. Seorang ibu ketika dia sedang menyusui anaknya, ketika anaknya menangis merengek ingin disusui, apapun akan ditinggalkan oleh seorang ibu. Sepenting seurgen apapun suatu hal, itu akan ditinggalkan oleh seorang ibu. Tapi ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tegakkan, hal yang paling urgen pun menjadi sesuatu yang tidak urgen. Hal yang paling menjadi fokus dan perhatian seseorang itu akan ditinggalkan dan dia akan lalai dari itu. Sampai-sampai ibu yang sedang hamil itu akan keguguran kandungannya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Guncangan yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibu hamil dan menyusui, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara." Dan kalian ketika melihat orang-orang di hari itu, kalian akan melihat mereka bagaikan orang yang mabuk. Sifat orang mabuk itu apa sih? Jalan sempoyongan, bicaranya nggak jelas, ya, itu sifat orang mabuk. Wa taran nasa sukara, kalian akan melihat semua manusia mereka seakan-akan mabuk. Wa ma hum bisukara, dan pada hakikatnya mereka tidak sedang mabuk, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang membuat mereka, ya, jalannya sempoyongan? Apa yang membuat mereka ucapannya tidak jelas? Walakinna 'adzaballahi syadid. Hal yang membuat itu adalah karena azab Allah, siksa Allah pada hari itu adalah siksa yang sangat keras. Saking kerasnya membuat orang seakan-akan dia mabuk padahal tidak mabuk. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Kemudian berikutnya dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia." Lagi-lagi khitabnya untuk manusia. "Ya ayuhan nas, taqu rabbakum", wahai manusia bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian yaitu Allah. "Wakhshaw yauman", takutlah kalian kepada satu hari, "la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada satu hari di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, di mana seorang anak tidak dapat menolong dan membantu bapaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan bapak dan anak? Kenapa Allah permisalkan antara orang tua dengan anak? Karena ini adalah ikatan yang paling erat yang ada di atas muka bumi. Seorang anak ketika dia tidak dapat menyuapkan makanan ke mulutnya, ketika dia tidak bisa memakaikan pakaian ke tubuhnya, orang tuanya lah yang memperhatikan dan melakukan hal itu semua untuk dirinya. Sehingga kebutuhan anak kepada orang tua di masa kecil itu sangatlah besar. Ketergantungan seorang anak kepada orang tua itu begitu tinggi. Begitu juga sebaliknya, orang tua, bapak ibu ketika sudah lanjut usia, ketergantungannya kepada anaknya itu sangatlah besar. Mungkin dia pernah berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada temannya, kepada rekannya, bahkan kepada saudaranya, tetapi yang dia harapkan untuk mengurusi dirinya hanyalah anak-anaknya. Ini ikatan hubungan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Mungkin ketika ditanya, siapa yang paling kamu cintai, siapa yang paling kamu sayangi di dunia ini? Anakku. Seorang anak dikatakan, siapa yang paling kamu cintai, siapa yang paling kamu sayangi? Bapakku, ibuku. Tapi di hari itu tidak ada yang dapat bisa menolong antara satu dengan yang lainnya, nggak ada yang bisa. Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, kata Allah Azza wa Jalla. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dalam ayat 33 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, oleh karena itu janganlah kalian sampai diperdaya oleh dunia. Janganlah sampai kalian ditipu oleh dunia. Dunia itu, kata Nabi SAW dalam hadis, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha." Sesungguhnya dunia itu indah, manis, hijau.
Allah mengatakan dalam ayat ini, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kalian ditipu, diperdaya oleh dunia. Wala yaghurrannakum, dan jangan sampai kalian ditipu, diperdaya oleh setan yang menipu. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasanya di hari terjadinya kiamat itu adalah hari yang menjadikan orang sesuatu tadinya lupa akan kesalahan dan dosa dia, seketika itu menjadi ingat, terbayang langsung apa yang dia lakukan di zaman dulu. Terbayang olehnya ketika itu apa yang dia lakukan, dan itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-34 sampai 41. Allah berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Dan ingatlah ketika malapetaka besar itu datang, yaitu hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari di mana semua manusia akan teringat semua yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk, dari maksiat-maksiat, kezaliman-kezaliman, kefasikan yang dia perbuat, itu akan teringat. Mungkin kita lupa 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita pernah melakukan hal ini. Kita pernah berbuat zalim kepada orang dengan tangan kita, dengan kebijakan kita, dengan lisan kita. Mungkin kita lupa, tapi hari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua manusia akan ingat. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan pada hari itu neraka jahim itu akan diperlihatkan secara jelas oleh Allah Azza wa Jalla. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Di sini Allah menceritakan ada dua jenis manusia. Yang pertama, adapun mereka yang melampaui batas, adapun mereka yang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dikatakan Allah jangan, dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala lakukan, dia tinggalkan. Ini tagha, melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan sifat yang kedua dari manusia jenis ini, dia lebih mengementingkan, dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya berbenturan nih, kepentingan dunia sama kepentingan akhirat, dia prioritaskan kepentingan dunia. Kalau seandainya berbenturan nih, jadwal, rutinitas, rundown, dunia sama akhirat, dia prioritaskan yang dunia. Wa atharal hayatad dunya. Siapa mereka ini? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembali mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih, jenis manusia yang kedua kata Allah Azza wa Jalla. Adapun mereka yang khafa, takut akan keagungan, kebesaran, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sifatnya. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Dia menahan syahwatnya. Bukan berarti ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, orang-orang saleh itu, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah, mereka tidak punya hawa nafsu. Jangan kira mereka sama dengan kita. Mereka punya nafsu, mereka punya syahwat, tapi mereka tahan. Makanya Allah sebutkan wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Seandainya hal tersebut akan berbenturan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik aku tahan syahwatku, aku tahan nafsuku untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu bagi dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, itu adalah suatu balasan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, itu dalam surat An-Nazi'at. Kita balik sehalaman sebelumnya, surat Abasa, pada ayat yang ke-33 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kejadian di hari ketika sangkakala yang kedua ditiupkan. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ja'atis sakhah. Ini semua ayat ada di juz 30 ikhwah. Juz 30.
Jus yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, jus yang selama ini kita suruh anak-anak kita untuk hafalkan. Kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita bahas lebih dalam, kalau kita mau saja untuk duduk sebentar mendengarkan tentang penjelasan ayat-ayat tersebut, niscaya keimanan kita itu akan bertambah dan keyakinan kita akan bertambah, ketakutan kita kepada Allah akan bertambah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika hari di mana sangkakala yang kedua itu ditiupkan. Semua manusia, semua makhluk dibangkitkan dari alam kuburnya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari itu kata Allah, di hari itu ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka di hari itu adalah hari di mana semua orang, semua manusia akan kabur, lari dari saudara-saudaranya. Dia akan lari, dia akan kabur, dia akan meninggalkan bapaknya dan ibunya. Wa ummihi wa abi, bapaknya ibunya ditinggalkan, dia lari kabur. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dan kabur, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Pasangannya akan dia tinggalkan. Semua orang pada hari itu akan fokus memikirkan dirinya sendiri. Puncak keegoisan manusia itu ada pada hari di padang mahsyar, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka lakukan. Jangankan teman, kerabat, rekan, orang yang terdekat saja, ibu, bapak, istri, anak, itu mereka akan lari dari itu semua. Kenapa? Karena mereka tidak mau menanggung dosa orang lain. Memikirkan dosanya saja itu sudah pusing, gelisah. Apalagi harus menanggung dosa orang lain. Makanya Allah tegaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain kelak nanti di persidangan Allah. Setiap manusia akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah katakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kenapa mereka pada lari, berpencar, menjauh? Padahal itu anak mereka, padahal itu ibu mereka, padahal itu bapak mereka, pasangan mereka. Karena pada hari itu kata Allah, mereka memiliki urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan mereka. Gak ada waktunya untuk memikirkan orang lain. Di padang mahsyar tidak ada satupun manusia dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai Allah mematikan manusia yang terakhir hidup di atas muka bumi ini, di padang mahsyar yang memikirkan orang lain. Tidak ada satupun, hanya ada satu, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ada namanya syafaatul uzma, syafaat besar yang Nabi berikan bukan hanya kepada umatnya, tetapi kepada seluruh manusia. Mau datang ke Nabi manapun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, semua mengatakan, pada hari ini Rabbku telah marah dengan amarah yang tidak pernah marah dengan amarah semisal ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah setelah ini dengan amarah yang semisalnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ini selevel Nabi loh, selevel Rasul. Ketika dimintakan pertolongan syafaat oleh seluruh manusia, mengatakan nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah diriku, diriku. Semua manusia memikirkan dirinya sendiri. Hanya Nabi SAW memikirkan orang lain. Sehingga tidak ada ya orang yang kemudian ya, berusaha care, peduli sama orang lain ketika nanti di padang mahsyar. Semuanya terputus hubungan. Fala ansaba bainahum yawma idzin. Tidak ada itu hubungan. Nasab tidak ada, semua terputus. Apa maknanya? Semua sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij, ini pentingnya kita tadabbur Al-Quran. Surat Ma'arij ayat 11 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar yang tidak masuk ke dalam akal kita sebagai manusia. Apa itu? Kata Allah Azza wa Jalla, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa
tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Kata Allah Azza wa Jalla. Di hari itu seorang yang mujrim, seorang yang berdosa. Seorang yang berdosa, lihat kata-kata Allah. Seorang yang berdosa, dia akan memiliki keinginan yang besar dalam hatinya. Bagaimana caranya agar dia bisa mengorbankan anak-anaknya untuk dikorbankan, ditebus dengan dirinya dari siksa neraka. Bagaimana caranya agar dia bisa mengorbankan istrinya, dia bisa mengorbankan saudaranya, agar mereka dimasukkan ke dalam neraka, agar dirinya bebas dari azab neraka. Lihat, ini manusia. Allah ceritakan. Belum kejadian, nanti. Tapi kita sudah tahu dari sekarang. Allah yang kabarkan kepada kita melalui Al-Quran. Wa sahibatihi wa akhi. Ibaratnya gini. Ya Allah, dia mengatakan, ini anak-anakku ya Allah. Bawa mereka, lemparkan mereka ke dalam neraka. Yang penting aku selamat. Ya Allah, ini istriku ya Allah. Di dunia ini manusia yang paling aku cintai. Masukkan dia ke neraka ya Allah, yang penting aku selamat. Wa fasilatihi allati tu'i. Bahkan keluarga besarnya, kerabatnya yang dulu ketika di dunia melindungi dia, merawat dia, menjaga dia, membesarkan dia, itu pun ingin dikorbankan di dia untuk masuk ke dalam neraka agar dirinya selamat dari api neraka. Cukup sampai orang-orang yang dikenal, kerabat, sahabat, saudara? Tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma fil ardi jami'an thumma yunji. Ini luar biasa ini. Tidak masuk akal. Bagaimana ini? Tapi wajib bagi kita imani. Wajib bagi kita untuk percaya setiap firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan terjadi. Bukan hanya dia akan mengorbankan saudara, istri, anak, orang tua dan kerabat, tapi bahkan dia mengatakan, ya Allah, ini nih semua manusia masukkan semua ke dalam neraka. Semua manusia masukkan ke dalam neraka. Yang penting aku bisa selamat. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha. Sesungguhnya ketahuilah wahai manusia, neraka itu memiliki api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Panasnya api neraka itu bisa mengelupas kulit kepala. Kulit kepala dikelupas. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Neraka akan memanggil setiap orang yang berbalik, setiap orang yang i'rad, berpaling dari agama. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ini orang-orang yang akan dipanggil oleh neraka. Siapa mereka? Diabsen sama neraka, dipanggil untuk maju masuk. Sehingga didorong mereka oleh para malaikat dan masuk ke dalam neraka. Yaitu orang yang berpaling dari agama, nggak mau belajar, nggak mau belajar agama, tidak mau mengamalkan agama, berpaling dari agama. Kemudian sifat berikutnya, wa jama'a fa'awa, kegemarannya, hobinya ngumpulin harta. Jama' ya, kumpulin harta, fa'awa, dan dia tumpuk harta itu, dia simpan harta itu. Jadi ketika nyambung dengan ayat yang tadi dalam surah An-Nazi'at, ketika berbenturan antara kebutuhan duniawi kita dengan kebutuhan akhirat kita, dia selalu memprioritaskan kebutuhan akhiratnya. Maka itu ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dengan kajian singkat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lebih lembut, lebih lunak dalam menerima hidayahnya. Setiap apapun yang sampai kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi SAW, kita meminta kepada Allah agar dimudahkan di dalam mengamalkannya. Naktafi huna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.